Rifki Setiawan. Oke, kita mulai saja ya untuk perkuliahan kita di sore hari ini. Nanti kita bisa selesai sebelum ada maghrib. Jam 6, saya harapkan nanti perkuliahannya sudah selesai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Salam berjumpa kembali di perkuliahan logika dan teknik digital. Sebelum kita mulai perkuliahan kita di sore hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan nanti bisa bermanfaat khususnya untuk diri kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Baik teman-teman, ini kebetulan saya baru ada di luar kota, jadi harap maklum kalau nanti kondisinya nggak kondusif, misalkan suaranya agak berisik atau koneksinya juga kurang bagus. Ini saya hanya memanfaatkan koneksi dari HP, jadi karena di hotel koneksinya nggak bisa dipakai, saya hanya memanfaatkan dari HP. Oke, sebelumnya saya absen dulu ya. Nanti misalkan di info teman-teman yang baru hadir silakan di chat yang terlambat di chat aja. Ahmad Nur Yasin. Belum hadir, Pak. Raka Fadilah Alfarizi. Ada. Abdullah Hudzaifi. Hadir, Pak. Hadir. Iya. Abdallah apa Abdullah ya namanya ya? Namanya Abdallah, Pak. Abdallah ya, memang Abdallah ya. Iya. Rifki Alki Fauzan. Mungkin aslinya Abdul. Rifki nggak hadir. Belum hadir, Pak. Muhammad Misbahuddin nggak hadir. Reza Nur Arifin belum hadir. Leonis Firdaus belum hadir. Ahmad Fauzi, Topan Firdaus belum. Gian Rahmat Suryawan belum. Gian itu kayaknya dari Zen. Gian, oh nanti datanya belum tak update ya. Maulana Septian nggak ada. Fikri Saifullah nggak ada. Ana Sevian nggak ada. Tasya nggak ada. Fadli Marcelo Manulu, Fadli nggak ada. Ata Esa Nugraha. Ada, Pak. Fadli, Pak. Oh, Fadli ada. Ata Esa lagi keluar, Pak. Ata Esa ada. Ada lagi. Doni Wahyudi belum. Singgih Prasetyo belum. Fajar ada. Hadir. Ridwan belum. Sepianus Gulo aduh. Rifki Ijen ya. Eka Prastia Romadoni belum. Samsul Kurniawan belum. Wah, baru dikit ini yang hadir hari ini. Hadir, Pak. Sore, Pak. Hadir. Samsul Kurniawan hadir, Pak. Oh, Samsul Kurniawan hadir. Eka Prastia Romadoni
Belum ya? Reza baru masuk tuh Pak. Reza. Reza, mana Reza? Reza Nur Arifin ya? Ya, Pak. Ya. Silahkan di chat, nanti diingatkan temannya yang baru hadir. Oke, kita mulai saja untuk mata kuliah kita di logika dan teknik digital. Apa itu logika? Logika itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang berarti logos. Nah, apa artinya logos? Itu sebenarnya adalah ilmu untuk berpikir dan menalar dengan benar. Sebenarnya ini adalah ilmu yang sudah sangat lama sekali, sejak zaman Yunani kuno, itu sudah ada yang namanya logika dengan bahasa dari Yunani yang bernama logos. Kemudian manusia mampu mengembangkan pengetahuan karena mempunyai bahasa dan kemampuan untuk menalar. Jadi kemampuan manusia itu semakin berkembangnya info pengetahuan itu salah satunya adalah berkaitan dengan kemampuan manusia dalam melakukan penalaran atau kemampuan dalam berpikir. Nah, kemudian pertama kali itu di seorang filsuf Yunani, itu namanya Thales, itu di tahun 624 sebelum Masehi, itu pernah meninggalkan dongeng yang berpaling pada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Ya, mungkin kalau di zaman dulu logika itu termasuk dalam tahayul atau dongeng sebelum mempunyai manfaat yang untuk kehidupan manusia. Kemudian selanjutnya pada tahun 384 setelah Thales itu ada filsuf yang paling terkenal ya, kita banyak mengenalnya, itu Aristoteles. Itu mengenalkan logika sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Nah, ini diperoleh dari kesimpulan dari Thales tadi bahwa air adalah jiwa dari segala sesuatu. Nah, inti dari logika Aristoteles itu sebenarnya adalah silogisme yang mungkin banyak kita kenal hari ini. Itu adalah pengembangan dari silogismenya Aristoteles. Mungkin kalau di SMA dulu atau di bangku menengah kita banyak mengenal yang namanya silogisme ya, atau banyak sekali ada silogisme hipotesis. Halo, Like Cer. ya mungkin. Gue kira punya gua. Yang baru hadir jangan lupa absen di kolom chat. Siap Bapak Abdullah Huzaimi.
Emang dikasih link lagi ya? Enggak. Nggak tinggal bilang ketik aja gitu untuk yang link nanti Pakai link absensi awal yang dari kampus. Oke. yang untuk khusus makulnya nanti nyusun gitu. Dan ku jawab inilah Tuhan. Oh, pernah di dunia sana ku pilih selalu bagian. Lu udah download tuh? Apa? Lu udah download? Udah. Untuk yang bahasa Inggrisnya ntar tunggu sampai jam 10 ya yang mau ngumpul di Sapri. Oke. Itu khusus TI doang atau gimana, Jar? Apa yang jurusan lain ada ininya masing-masing? Untuk TI, untuk TI kan aku yang lain perwakilan tiap prodinya sendiri-sendiri. Oke, siap.
Sorry, ada gangguan teknis. Ya, Suara Pak. sudah diterima ya, jelas ya. Jelas, Pak. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi sampai di Aristotelesnya. Nah, Aristoteles itu kan dulu banyak kita kenal tentang yang namanya silogisme. Dulu mungkin di sekolah kita mengenal ada premis mayor, premis minor, kemudian ada konklusi. Nah, itu adalah salah satu dari silogisme. Nah, istilah logika diperkenalkan oleh Zeno pada tahun 226 sebelum Masehi, 334 sampai 226 sebelum Masehi. Ini masih belum Masehi. Nah, kemudian di tahun 1806 itu ditemukan ada induksi matematika, kemudian hukum ekuivalen, dan juga logika De Morgan. So, kita pelajari apa itu logika De Morgan. Kemudian ada George Boole yang menemukan aljabar Boole atau aljabar Boolean di tahun 1815. Nanti itu berhubungan dengan logika gerbang atau logic gate. Kemudian pada tahun 1858 itu Giuseppe Peano menemukan istilah logika matematika dan teori himpunan. Mungkin di sekolah sudah banyak dulu diterangkan tentang teori himpunan. Kemudian Emil Helmholtz itu menemukan tabel kebenaran. Nanti kita juga akan pelajari tentang tabel kebenaran dan juga aljabar. Kemudian ada John Venn, itu di tahun 1834 menemukan yang dinamakan dengan diagram Venn. Kemudian pada tahun 1882 itu ditemukan logika NAND dan NOR. Mungkin kalau di awal penemuan logika itu mulai ditemukan apa itu gerbang logika dasar, mulai dari gerbang M, gerbang OR, dan juga gerbang NOT. Kemudian pada tahun 1882 itu Henry M. Sever itu menemukan yang namanya NAND dan NOR. Itu juga merupakan gerbang logika turunan daripada gerbang logika dasar. Kemudian apa itu hubungan antara logika dan digital atau hubungan dari logika dan teknik digital? Jika keadaan logika ini diperagakan oleh sebuah indikator lampu, jadi misalkan kita ibaratkan logika itu seperti indikator lampu, maka pada logika 0 itu berarti lampu mati atau lampu padam. Kemudian pada logika 1 itu artinya bahwa lampu itu menyala. Jadi misal kita ibaratkan dengan dua lampu di rumah lah. Itu kalau lampunya mati itu berarti logikanya 0. Kemudian kalau lampunya nyala itu logikanya 1. Atau kalau misalnya kita bisa sebut dengan sebutan lain, ada 0 itu untuk false atau salah. Kemudian logika 1 itu adalah untuk true atau benar. Nah, berdasarkan logika 0 dan logika 1, maka beberapa rangkaian digital ini disebut sebagai rangkaian logika. Jadi dalam perangkat-perangkat elektronik atau yang biasa kita gunakan, itu sebenarnya hanya dikenal dua macam, yang dikenali oleh mesin itu hanya dua, yaitu logika 0 dan logika 1. Kalau tadi diibaratkan lampu padam atau lampu nyala sebagai logika 01, atau logika salah benar, true and false, kalau di perangkat listrik itu bisa diibaratkan tegangan tinggi dan tegangan rendah. Jadi kalau tegangan rendah itu diterjemahkan dengan 0, kemudian kalau tegangan tinggi diterjemahkan dengan
satu. Nah, itulah yang dikenali oleh mesin-mesin elektronik pada rangkaian digital. Ini yang dikenal hanya logika 0 dan 1. Sampai terbentuklah berbagai macam perangkat-perangkat elektronik yang bisa kita kenal itu melalui proses-proses yang sangat panjang dengan perkembangan ilmu pengetahuan seiring berkembang terus akhirnya bisa sampai sekarang ini. Padahal awalnya itu hanya dimulai dengan logika tegangan rendah dan tegangan tinggi atau 0 dan 1. Kemudian kita masuk ke pengenalan konsep dari digital itu sendiri. Di dalam sains, teknologi, bisnis, dan pada semua bidang ilmu yang lain selalu berurusan dengan yang namanya kuantitas. Atau kalau kuantitas itu bisa diibaratkan, bisa diukur, ada ukurannya, ada jumlahnya, bisa dimonitor, bisa dicatat, dan dimanipulasi secara aritmatik. Itu yang kita sebut sebagai kuantitas. Nah, pada dasarnya ada dua cara dalam merepresentasikan atau menyatakan nilai bilangan dari suatu kuantitas, yaitu dengan sistem analog dan juga dengan sistem digital. Nah, apa itu sistem analog dan sistem digital? Nah, kalau pada representasi data analog, itu nilai itu selalu berbanding lurus dengan kuantitas. Contohnya adalah misalkan speedometer, pada speedometer mobil. Jadi antara simpangan jarum kecepatan mobil, jarum dari mobil speedometer itu selalu sebanding dengan kecepatan mobil. Nah, itu adalah representasi data analog. Contoh lain misalkan termostat ruang. Nah, di mana melengkungnya batang di metal, kalau di termostat itu kan ada namanya batang di metal. Itu sebanding, melengkungnya itu sebanding dengan temperatur ruang. Nah, ini adalah contoh dari termostat di metal. Nah, ini biasa juga diterapkan dalam teknologi mesin mobil. Untuk mengetahui seberapa panas ruangnya itu. Jadi kalau dia semakin panas itu jarumnya batang di metalnya itu akan semakin melengkung. Nah, yang jadi patokan adalah bahwa data analog itu pasti nilainya itu berbanding lurus dengan kuantitasnya. Itu adalah data analog. Nah, ini karakteristik dari data analog. Kuantitas berubah secara bertingkat pada suatu rentang harga yang kontinu, berlanjut. Besarnya tegangan analog berubah secara kontinu untuk setiap perubahan waktu. Jadi saat kita berkendara kan ada perubahan waktu di situ. Nah, itu datanya itu sebanding dengan perubahan waktu. Nah, kemudian apa bedanya dengan data representasi digital? Pada representasi digital itu kuantitas tidak dinyatakan dengan kuantitas yang sebanding, tetapi dengan simbol-simbol yang disebut dengan digit. Contoh jam digital yang menunjukkan waktu dalam bentuk digit desimal yang menyatakan jam, menit, dan detik. Waktu berubahnya itu kontinu, tetapi yang terbaca dalam jam digital tidak berubah secara kontinu. Nah, ya berubah satu step demi satu step per detik. Nah, representasi digital dari waktu berubah dalam step-step diskrit dibandingkan dengan representasi data analog, di mana pembacaan skala berubah secara kontinu. Nah, kalau yang di digital itu berubahnya itu setiap step. Kalau
analog itu skalanya adalah berubah secara kontinu. Nah, ini adalah data digital. Nah, perbedaan secara sederhananya adalah analog itu continuous atau berlanjut, sementara digital itu discrete atau step by step. Nah, kalau di jam digital itu kan berubahnya tiap dari detiknya dulu ya, berubah step by step, detiknya berubah 1, 2 dan seterusnya itu berdasarkan step by step. Sementara kalau di analog itu berubahnya kontinu. Kemudian kelebihan dan keterbatasan dari sistem digital. Sistem digital itu adalah lebih mudah dalam mendesainnya. Kemudian penyimpanan informasi juga lebih mudah. Ketelitiannya lebih besar. Kerjanya dapat diprogram. Nah, mungkin karena kerjanya itu berdasarkan program, otomatis secara ketelitian, kemudian penyimpanan informasi itu juga mungkin lebih lebar atau lebih besar. Kalau sistem analog dapat juga diprogram, tetapi lebih kompleks dan terbatas. Kemudian rangkaian digital lebih rendah noise. Kemudian rangkaian digital dapat difabrikasi dalam bentuk IC atau chip. Nah, kemudian keterbatasan dari sistem digital. Dalam kondisi real, semua kuantitas adalah bersifat analog. Nah, kenyataannya adalah data itu sebenarnya bersifatnya adalah analog yang dikonversi menjadi data digital. Nah, kuantitas inilah yang sering diukur, dimonitor, atau dikontrol. Jadi yang bisa diukur dan dikontrol itu adalah data-data real yang bersifat analog. Kemudian akan dikonversi menjadi bentuk data digital. Jadi apabila akan menggunakan teknik digital, perlu langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengubah input yang masih dalam bentuk analog menjadi bentuk digital. Analog to digital converter atau disebut dengan ADC. Kemudian selanjutnya proses dilakukan secara digital. Kemudian dibalik lagi untuk menjadi sebuah output data digital, kemudian akan dirubah menjadi data analog atau digital to analog converter. Atau biasa kita sebut dengan DAC. Ada ADC, analog to digital, kemudian ada DAC atau digital to analog converter. Ini adalah contoh diagram yang menunjukkan sistem kontrol temperatur. Jadi ini yang pertama adalah pengukuran device-nya atau pengukuran temperaturnya. Kemudian proses digitalisasi itu mengubah dari data analog menjadi data digital. Digital proses. Kemudian di proses output itu dari proses digital kemudian dikembalikan lagi ke dalam proses analog dan adjust temperatur dari controller ke adjust temperatur. Nah, itu untuk representasi data digital. Nah, kemudian kita di data digital itu mengenal berbagai macam sistem bilangan. Yang umum kita gunakan ada 3 sistem bilangan yang kita kenal, yaitu ada 4 ya. Ada 4 yang umum kita gunakan, yaitu sistem bilangan desimal yang biasa kita gunakan dari 0 sampai 9 dan 10, atau dari 0 sampai 9 itu dikenal dengan bilangan desimal. Ini logonya adalah 10. Nah, ini adalah sistem bilangan desimal. Kemudian yang kedua adalah sistem bilangan biner. Yang sistem bilangan biner itu adalah sistem bilangan 0 dan 1 yang nanti banyak digunakan
dalam sistem digital. Karena yang dikenali oleh mesin perangkat-perangkat elektronik itu hanyalah tegangan, atau tegangan rendah dan tegangan tinggi. Yang itu direpresentasikan dalam bilangan biner 0 dan 1. Kemudian ada sistem bilangan oktal, itu sampai bilangan 8. Ini 0 sampai 7. Itu dikenal dengan bilangan oktal. Nah, hubungannya nanti sebenarnya itu kalau di internet itu ada yang namanya byte. Satu byte itu adalah 8 bit. Nah, itu menggunakan bilangan oktal. Kemudian ada yang namanya heksadesimal atau bilangan 16. Jadi kalau heksadesimal atau bilangan 16 itu dimulai dari 0 sampai huruf F. Jadi 0 sampai 9, kemudian habis 9 itu dilanjutkan A sampai F. Itu jumlahnya 16 atau sistem bilangan 16. Itu disebut dengan heksadesimal. Nah, sistem bilangan heksadesimal itu pemanfaatannya saat ini digunakan kalau biasa kita lihat di alamat device atau alamat perangkat itu kan ada 0C, titik 2 berapa, titik 2 berapa, atau kita sebut dengan MAC address. Nah, itu adalah sistem bilangan heksadesimal. Kemudian ada IP fisik atau IP versi 6 yang 128 bit itu juga menggunakan sistem bilangan heksadesimal. Yang secara realnya sebenarnya dari bilangan sistem heksadesimal itu akan dikonversi lagi menjadi sistem bilangan biner yang dikenali sebagai 0 dan 1. Oke, kita kupas satu-satu dari berbagai sistem bilangan tersebut. Yang pertama adalah sistem bilangan desimal. Nah, ini sudah banyak kita gunakan. Setiap hari kita pasti menggunakan sistem bilangan desimal. Nah, bilangan yang menggunakan 10 angka, mulai dari 0 sampai 9. Setelah angka 9, maka akan berikutnya kan 10, 11, dan seterusnya. Nah, contoh penulisan sistem bilangan desimal itu adalah 22. Di belakangnya ada 10. Nah, itu berarti dia menggunakan basis bilangan desimal. Desimal berbasis 10, maka angka 10 lah yang menjadi subscript pada penulisan bilangan desimal. Nah, ini sistem bilangan desimal. Nah, kemudian sistem bilangan biner. Nah, sistem bilangan biner itu hanya menggunakan 2 basis angka, yaitu 0 dan 1. Yang tadi saya sampaikan, bahwa yang dikenali oleh mesin itu adalah tegangan atau tegangan rendah dan tegangan tinggi. Makanya yang dimanipulasi adalah angka 1 dan angka 0. Angka 0 untuk merepresentasikan tegangan rendah, kemudian angka 1 untuk representasi dari tegangan tinggi. Kemudian bilangan biner juga disebut sebagai bilangan berbasis 2, 0 dan 1. Nah, setiap bilangan biner itu disebut sebagai bit atau binary digit. Di mana 1 byte itu adalah 8 bit. Nah, itu tadi hubungannya dengan bilangan oktal lagi. Nah, contoh penulisannya 00111010. Jadi belakangnya ada angka 2. Kemudian 10111010. Nah, gimana menghitungnya? Ada yang tahu kalau misalkan bilangan biner 2 ini dikonversi ke dalam bilangan desimal? Ada yang tahu nggak? Untuk menggunakan rumus pangkat bukan Pak? Ya. Jadi untuk pangkatin 2 semua gitu. Nah, jadi Nanti itu
menghitungnya itu ini dimulai dari 2 pangkat 0. Kemudian 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Jadi ini ada 1. Kalau 2 pangkat 0 kan 1. Karena ini 0, berarti dia enggak dipakai. Kemudian yang dipakai adalah 2 pangkat 1. Berarti ini 2. Ini 2 pangkat 2. Itu enggak dipakai. 2 pangkat 3 itu 8. Ini 2 pangkat 4, 16. Terus ini 32 ya. Tinggal ditambahkan yang bernilai 1. Yaitu untuk menghitung bilangan benar. Nanti kita berikan contoh. Kemudian sistem bilangan oktal atau sistem bilangan berbasis 8, yaitu menggunakan angka 0 sampai 7. Nah, 0 sampai 7, ini contoh penulisannya adalah 17. Di belakangnya ada angka 8, berarti dia menggunakan sistem bilangan berbasis 8 atau bilangan oktal. Nah, kemudian yang terakhir adalah sistem bilangan heksadesimal. Nah, ini menggunakan sistem 16 buah simbol, mulai dari 0 sampai 9. Nah, kemudian untuk 10 sampai 15 itu direpresentasikan menggunakan huruf, yaitu huruf A sampai dengan huruf F. Ini contoh penulisannya misalkan C5, nah, itu di belakangnya ada angka 16, nah, itu berarti dia menggunakan sistem bilangan berbasis heksa. Kemudian ada B3, nah, itu dia menggunakan juga sistem heksadesimal. Nah, ini kalau direpresentasikan, dijabarkan itu sistem bilangan desimal itu sistem bilangan berbasis 10. Itu kita mulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian sistem bilangan biner. Itu ada 0 dan 1. Itu ada 2 digit. Nah, nilainya adalah 0 dan 1. Kemudian sistem bilangan oktal, itu jumlah digitnya adalah 8. Kemudian nilainya adalah 0 sampai 7. Kemudian heksadesimal, jumlah digitnya adalah 16. Kemudian nilainya adalah dari 0 sampai F. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Nah, itu berarti dia menggunakan sistem bilangan heksadesimal. Nah, bagaimana cara untuk mengkonversi bilangan? Ini kalau misalkan kita mengkonversi dari sistem bilangan biner ke dalam sistem bilangan desimal, nah itu ini misalkan 1 byte itu adalah 8 bit, berarti kita mulai dari 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Nah, itu nilainya kalau 2 pangkat 0 itu adalah nilainya 1, kemudian 2 pangkat 1 itu nilainya 2, 2 pangkat 2 itu 4, dan seterusnya sampai dengan 128. Nah, kalau dari gambar ini, dari rumus ini, kemudian ada bilangan biner dengan nilai ini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Berarti kan ini nilainya 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ini yang 0. Nanti yang mendapat 0 ini tidak dihitung. Nah, berarti tinggal yang mendapatkan nilai 1 itu ditambahkan. Dapat nilai 1 itu ditambahkan. Kayaknya ini salah nih. Oh, ini salah. Oh, ini nilainya 126. Coba ada yang bisa konversi ini?
tinggal kita tambahkan saja. Misalkan pakai kalkulator aja. 254, Pak. Nah, pinter itu. Kita tinggal nambahkan aja yang bernilai 1. Misalkan ini 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2. Nah, itu tinggal ditambahkan. Yang nilainya 0 itu tidak ditambahkan. Kalau nilai 0-nya itu di belakang, itu tetap dimasukkan. Tapi kalau nilainya 0 di depan itu nggak dimasukkan juga nggak akan merubah apa-apa. Misalkan 0-nya di sini, ini ada 0, itu nggak dimasukkan juga nggak masalah, karena nggak akan mengubah nilai. Tapi kalau angka 0-nya di belakang atau di tengah itu harus dimasukkan, karena pasti nanti akan mengubah nilainya. Sampai di sini untuk konversi biner ke desimal atau desimal ke biner ada yang belum paham. Nanti privat sama Mas Fajar. Boleh, boleh. Ini cuma masalah ini tambah-tambahan aja, gampang lah. Yang perlu dipahami adalah apa itu caranya. Ini kalau misalkan ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, nah itu yang mungkin perlu dipahami. Jangan sampai kebalik. Dan antara kiri dan kanan itu juga jangan sampai terbalik, karena itu nanti akan merubah nilainya. Gitu. Catatannya mungkin itu. Kita break sebentar ya, kita ke belakang dulu. Baik, Bang. Jar, Oh iya. tadi tuh yang 128 ditambah terus sampai 1 itu buat menentukan apa sih? Gimana? Gimana? Tadi loh, yang 128 tambah 64 tambah 32 sampai 1 aja yuk. Ditambah itu buat nentuin apa? Gimana ya? Kurang jelas suaranya? Nah, ketik Buat aja. nentuin bilangan desimal. Bilangan desimal. Oh, iya, oke. Berarti itu dari biner ya? Ya, itu dikonversi dari biner ke desimal doang. Ibaratnya itu kosong. Itu kan 1 itu kan yang bitnya sendiri-sendiri gitu. Dari kanan. Itu kan ada nilainya sendiri-sendiri tiap per bit. Oh, oke, paham. Dulu kan Thank you, bro. di logika kan kita udah pernah dapet ini kan. Iya. Pak Royan.
udah lockout, lip padanya. Sinyalnya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Suara saya jelas nggak tuh? Gitu? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Jelas Pak. Share screen-nya masih ya? Masih terlihat di situ ya? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Oh, nggak kelihatan. Udah out, Pak. Tidak terlihat Pak. Oke, tapi kita sudah di konversi bilangan biner ke desimal. Atau mungkin desimal ke biner. Gampang lah, tinggal tambah-tambahan aja. Yang 0
itu enggak ditambahkan, yang nilainya 1, nah itu yang ditambahkan. Ada ya mungkin kalau ini yang sistem bilangan 8 bit ya. Ada yang nanti misalkan 4 bit atau 3 bit. Nah, itu berarti hanya 3 ini aja. Nanti patokannya kalau dia menggunakan sistem 4 bit berarti 1 2 4 8. Nah, itu patokannya itu. Kalau ini full 8 bit. Nah, kemudian bagaimana untuk mengkonversi bilangan biner ke bilangan oktal. Jadi, untuk mengkonversi bilangan biner ke oktal, itu dipisah menjadi 3 digit. Kita pisah tiap bilangan menjadi 3 digit ke belakang, dari kanan. Ini tabelnya adalah, kalau 3 digit berarti 1, 2, 4. Itu dipisah menjadi 3. Dipisah 3 blok. Jadi, ini misalkan bilangannya 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Nah, itu dipisah menjadi 3 blok dari belakang. Misalnya dari sini 1, 1, 0. Kemudian 0, 1, 1. 0, 1, 1. Dan yang terakhir itu 1, 0, 0. Nah, walaupun sebenarnya 0 ini juga tidak ada nilainya. Kalau di depan kan nggak ada nilainya. Tapi yang dinilai adalah angka satunya. Yang 0 di depan ini kan nggak ada nilainya. Nah, kemudian diterjemahkan ke dalam tabelnya yang 1, 2, 4 ini. Misalnya kalau dia 001 berarti nilainya desimalnya adalah 1. Kemudian 110 itu 420 berarti 6. Kemudian 011 itu adalah 3. Berarti nilainya adalah 163. Itu untuk konversi dari bilangan biner ke bilangan oktal. Jadi dipisah menjadi 3 digit, 3 digit. Kemudian bagaimana untuk konversi bilangan biner ke bilangan heksadesimal. Nah, kalau bilangan oktal itu dipisah menjadi 3 bit atau 3 digit, kalau bilangan heksadesimal itu dipisah menjadi 4 digit. Jadi kalau tadi 1, 2, 4, ini 1, 2, 4, 8. Karena kalau di total ini adalah jumlahnya 16. Karena kalau bilangan heksadesimal tadi kan bilangan 16 digit. Nah, berarti harus ini harus 16. 1, 2, 4, 8. Dari angka 0 sampai angka kemudian dipisah menjadi 4. Bisa menjadi 4. Sedangkan 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1 itu dipisah menjadi 4, 4 menjadi 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Ini dipisah. Nah, kemudian diterjemahkan nilainya, dikonversi. Nah, 6, 7, 8, 6, 7. 0, 1, 1, 1 kan nilainya 7. Kemudian kalau 1, 1, 1, 1 itu nilainya F. Karena ini kan 16. Nah, kemudian kalau ini nilai bit ini dikonversi ke dalam heksadesimal, jadi nilainya adalah 7F. Sampai di sini maksud nggak? Paham ya? Maksud Pak, maksud. Mantap lah. Cuma permainan permainan bilangan aja. Yang penting tahu maksudnya. Nah, ini kalau pemanfaatan dalam komputer atau dalam komputer itu berbagai sistem bilangan tadi itu
memang benar-benar dimanfaatkan dalam sistem komputer. Contoh ini untuk physical address atau MAC address. Jadi ada 7F, F7, 2809, F5, BB. Ini adalah bilangan heksadesimal. Kemudian IPv6 atau IP versi 6. Ini dia menggunakan sistem bilangan heksadesimal juga. Kemudian IPv4 atau IP versi 4. IP versi 4 itu menggunakan sistem bilangan desimal. Tapi ini dikonversi ke dalam biasanya kalau kita subnetting atau kita pecah-pecah, itu kita harus memikirkan konversikan dulu ke dalam sistem bilangan biner. Nah, kalau ini kan maksimalnya 255 atau sistem bilangan 8 bit. Nah, tadi yang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu menggunakan sistem bilangan biner. Nah, ini untuk teori pendahuluan dari sistem digital dan juga bilangan apa yang biasa digunakan dalam teknik digital. Oke, sampai di sini. Gimana? Ada yang ditanyakan? Oh ya, untuk program kemarin sudah pada diinstal ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, oke. Nanti tolong dibantu teman-temannya yang mungkin ada kendala saat instalasi. Baru yang Proteus 8 kan, Pak? Oh, baru Proteus. Ya, nggak apa-apa. Nanti Iya, Pak. yang Arduino itu nanti belakangan nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau untuk proyek-proyek digital atau proyek-proyek microcontroller itu pakainya Arduino pasti. Ya mungkin teman-teman sambil lihat-lihat proyek-proyek terbaru sekarang yang berbasis microcontroller atau berbasis IoT itu nggak jauh dengan yang akan nanti kita pelajari. Ya minimal kalau kita sudah tahu basicnya, cara instalasinya, cara labnya gimana, dan nanti untuk pengembangannya kan bisa masing-masing. Misalkan versinya beda nggak apa-apa, Pak? Nggak dimasalahkan? Nggak masalah sih, nggak apa-apa. Ya nanti tinggal dicek aja. Karena kalau untuk modul-modul pasti standar ya pasti. Untuk perangkat-perangkat yang digunakan untuk lab pasti saya rasa juga bukan perangkat-perangkat yang spesifik. Jadinya mudah-mudahan nanti ada lah di proses yang sebelumnya. Ya ini saat ini saya lagi di Bandung ya. Tadi juga banyak sharing sama teman-teman di sini kaitan dengan pengembangan jaringan internet yang berbasis fiber optik. Nah, karena kan sekarang mungkin zamannya itu sudah bukan zaman lagi untuk jualnya hanya internet saja ya, tapi harusnya lebih dikemas dalam bentuk-bentuk konten yang kreatif. Contohnya salah satunya ya berbasis microcontroller ini. Nah, itu kan pengembangannya sangat luas. Jadi memang benar-benar apa yang dibuat dari sebuah sistem berbasis microcontroller atau sistem berbasis IoT, nah itu memang benar-benar bisa dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
kalau tadi banyak dicontohkan lebih ke dalam smart village. Nah, smart village itu ya desa pintar lah. Apa yang bikin jadi smart? Nah, itu yang perlu banyak dipikirkan. Salah satunya bagaimana membuat sebuah desa itu menjadi pintar atau smart village. Ya, salah satunya ya dengan berbagai macam perangkat IoT. Gitu. Perangkat IoT dan microcontroller itu kan hampir sama. Cuman bedanya kan IoT itu berbasisnya adalah internet atau Internet of Things. Nah, itu berbagai macam perangkat yang bisa diakses melalui media internet. Tapi kalau microcontroller kan belum tentu itu perangkat IoT kan. Kalau saya bilang perangkat IoT itu pasti berbasis microcontroller. Tapi kalau perangkat microcontroller belum tentu IoT. Karena harus berbasis internet atau menggunakan protokol internet atau TCP/IP. Ya, sudah pada makan belum ini? Belum Pak, ini lemes banget Pak. Waduh. Aku lagi sami. Sudah pada pulang kerja? Belum Pak. Ya mungkin untuk pendahuluan pertemuan kuliah kita sore hari ini saya cukupkan sekian ya. Atau mungkin kalau ada sharing atau ngobrol-ngobrol, saya kasih waktu 5 menit lah. Kalau mungkin ada sharing atau apa. Pak, untuk pertemuan besok kami sudah masuk di Proteus Pak. Ya nanti kita kenalan dengan software Proteus, kemudian nanti kita lanjut ke lab-nya. Nanti saya siapkan mungkin mulai minggu depan saya siapkan lab-lab. Sambil teman-teman cari-cari lah proyek-proyek itu menarik sekali loh, proyek-proyek yang berbasis Arduino itu sangat menarik. Jadi untuk pengembangan teman-teman ke depan itu saya rasa sangat potensial sekali. Dan itu memang benar-benar bisa bermanfaat untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ya, tadi saya sambungkan lagi dengan work saya yang tadi sehari tadi itu memang pengembangan smart village itu bisa dari berbagai macam cara. Yang satunya ya ini bisa dengan apa itu perpustakaan digital atau bisa dengan search engine lokal search engine. Oke. Misalkan dalam satu desa itu kita bisa mencari tukang pijet lah, opo lah gitu. Tapi yang memang berbasisnya itu search engine-nya itu lokal, jadi hanya memanfaatkan resource yang ada di dalam desa tersebut. Jadi tidak pencarian keluar. Nah, mungkin itu salah satu yang bisa disebut dengan smart village. Atau mungkin apa yang berbasis IoT. Ya itu jadi bahan dari teman-teman ke depan. Karena arah perkembangannya itu untuk perangkat-perangkat IoT dan berbasis microcontroller itu sangat pesat sekali. Apalagi yang teman-teman yang di daerah ya. Yang di daerah itu saya rasa sangat-sangat potensial untuk mengembangkan. Bisa dikembangkan. Ada yang di daerah, mungkin di luar Jawa. Di Kulon Progo Pak, Jogja itu daerah pegunungan itu Pak. Kalau saya nggak usah formal ya nggak apa-apa, santai aja. Nggak usah Pak nggak apa-apa, santai. Diskusi itu bisa di mana saja, bisa dengan metode apa saja. Kalau untuk smart village-nya itu dari penyedia internet itu menyuplai satu desa itu internet untuk digunakan dengan bijak gitu Pak. Ya mungkin
tergantung segmen target yang ingin dicapai ya. Yang disasar itu misalkan hanya tempat-tempat yang potensial, misalkan ada warung atau ada coffee shop atau tempat ngopi atau angkringan atau ya tadi misalnya tukang pijet atau praktek dokter atau apa yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Nah, itu bisa disambung dengan internet. Nah, pemanfaatannya mungkin lebih besar lagi. Atau mungkin kalau sekarang ini kan internet itu sebenarnya saking nggak terbatasnya ya, nggak terbatasnya itu maksudnya yang baik banyak, yang nggak baik juga lebih banyak. Mungkin kalau pakai misalkan kita untuk internet di desa, bagaimana kita memfilter hanya konten-konten yang memang bermanfaat untuk desa tersebut. Itu nggak gampang loh, nggak mudah itu seperti itu. Nah, kalau kita hanya mengandalkan misalkan teknologi yang disediakan, misalkan contohnya DNS positif atau itu nggak cukup untuk memproteksi masyarakat, itu nggak cukup. Itu cuma berapa persen. Nah, bagaimana menghadirkan internet yang memang benar-benar bisa positif untuk masyarakat, nah, ini juga sampai sekarang juga belum ada solusi yang pasti. Oke, saya kira cukup ya untuk perkuliahan kita di sore hari ini. Saya masih harus ini Makan, Pak. bukan makan, harus plesir dulu. Maghrib. Pak. Baik Pak. Plesir. Enggak lah, ini waktunya untuk sholat maghrib. Ini saya cukupkan sekian, kita ketemu lagi besok sore. Baik, Pak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat, khususnya untuk diri kita masing-masing. Terima kasih. Sampai ketemu besok sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak. Untuk yang belum install Proteus, mungkin ada kendala, ntar bisa minta tolong temennya. Itu di link yang tak kirim ke itu di dalamnya udah ada modul, Pak. Tinggal mengikuti modulnya. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Fajar Kurniadi. Yuk, izin live Pak Andi, mau cari makan sama mau maghrib. Bos, yuk semuanya yuk. Aku lapar. See you in next class. Makan dulu, ntar mati. Iya, kebutuhan itu. Bayangan kalau itu kita jadinya nanti kita